Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Zabir bin Abdullah adalah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memiliki seekor unta yang berjalan lambat karena sudah tua dan sakit-sakitan. Tapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta itu ditawar dengan harga yang mahal. Zabir termasuk sosok yang dekat dengan Rasulullah. Ia juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Zabir selalu semangat kala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zabir tergolong masih muda saat mendampingi Rasulullah dalam berbagai perang. Semangatnya sangat besar. Dikutip dari buku Kisah-kisah Inspirasi Sahabat Nabi oleh Muhammad Narullah, dikisahkan suatu hari terjadi seruan perang di daerah Najd atau yang dikenal dengan sebutan Perang Datirika. Unta tua milik Zabir. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berhasil menang perang. Dalam perjalanan pulang selepas peperangan, unta yang dibawa Zabir adalah unta yang sakit-sakitan dan usianya pun sudah tua. Unta Zabir terlalu lemah untuk digunakan berpergian, hingga para sahabat yang lainnya menyalipnya dan meninggalkannya di belakang rombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengetahui bahwa unta milik Zabir itu berjalan dengan sangat lambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghampiri Zabir seraya menanyakan apa yang sedang terjadi. Rasulullah berkata, "Zabir, kenapa kamu terlambat mengikuti yang lain?" Zabir menjawab, "Rasulullah, untaku terlalu lambat." "Derumkanlah untamu," perintah Nabi kepada Zabir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perintahnya, "Berikan tongkat yang ada di tanganmu, Zabir." Selanjutnya, dengan tongkat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencucuk lambung unta tua itu berkali-kali hingga unta itu pun berdiri. Setelah unta itu berdiri, Zabir diminta untuk kembali menunggangi unta dan berjalan bersama rombongan. Atas mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, unta itu bisa melaju dengan cepat layaknya unta sehat dan juga muda. Bahkan laju unta Zabir dapat mengalahkan rombongan unta lain yang sebelumnya berada di depannya. Bahkan jika Zabir tak mengendalikan laju untanya, unta Rasulullah pun akan tersalib. Kemudian Zabir dan Rasulullah menunggang kuda dan berjalan beriringan. Zabir dapat berbincang banyak dengan Rasulullah. Sepanjang perjalanan, unta Zabir dan unta Rasulullah berjalan beriringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zabir saling berbincang ringan. Rasulullah berkata, "Zabir, apakah kamu sudah menikah?" Zabir menjawab, "Sudah wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Istrimu janda atau perawan?" Zabir menjawab, "Janda Rasulullah." Rasulullah pun melanjutkan perbincangannya kembali dengan Zabir. "Kenapa kamu tidak menikahi perawan yang mana kamu bisa bermesraan dengannya?" Zabir menjawab, "Rasulullah, ayahku telah wafat dalam peperangan Uhud dan meninggalkan 7 anak perempuan. Aku menikahi perempuan yang memiliki jiwa keibuan agar ada yang menyisir rambut adik-adikku dan berpengalaman sehingga dapat mengasuh mereka dengan baik." "Telah benar keputusanmu, insya Allah," jawab Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawar unta milik Zabir. Dalam perbincangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat untuk membeli unta Zabir. "Apakah kamu berkenan menjual untamu kepadaku, wahai Zabir?" Zabir pun menjawab, "Aku berikan saja pada engkau, wahai Rasulullah." Dalam benak Zabir, ia heran mengapa Rasulullah ingin membeli unta yang sudah tua dan sakit-sakitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Juallah padaku." Zabir menjawab, "Silakan tawar, wahai Rasulullah." 1 dirham. "Jangan, wahai Rasulullah, aku rugi kalau dijual seharga itu." 2 dirham. "Jangan, wahai Rasulullah." Tidak henti-hentinya terjadi tawar-menawar harga unta
sehingga tawaran Nabi mencapai 1 kantong dirham dan Zabir pun sepakat dengan harga itu. Setibanya di rumah, Zabir langsung membawa unta tersebut ke kediaman Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar dari rumah, beliau bertanya, "Unta siapa ini?" Sahabat menjawab, "Unta Zabir wahai Rasulullah." Rasulullah pun kemudian memanggil Zabir dan bertanya padanya, "Silakan kamu bawa unta ini menjadi milikmu." Zabir pun lalu pergi meninggalkan Rasulullah dengan membawa uangnya. Sementara Rasulullah memerintahkan Bilal untuk membawa 1 kantong dirham agar diberikan kepada Zabir. Zabir terkejut karena ia diberikan kembali uangnya dan mendapatkan uang dalam jumlah lebih banyak dari hasil kesepakatan awal tentang jual beli unta. Zabir kemudian menggunakan uang tersebut sebagai rezeki bagi keluarganya. Masya Allah, itulah kisah tentang unta tua milik Zabir dan juga kedermawanan Rasulullah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi dan rasul yang diutus Allah memiliki mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Para ulama mengumpulkannya dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ada 3.000 mukjizat Nabi Muhammad lebih. Dan kali ini saya akan menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Keempat dapat mengeluarkan air dari jemari beliau saat peperangan. Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Minuman dan makanan menjadi banyak atau berkah setelah didoakan Nabi Muhammad. Pohon-pohon berjalan ke arah beliau dan menyatakan keislamannya. Bisa mengetahui hati musuh yang berniat jelek kepada beliau. 9 tubuh bisa memancarkan petir saat darurat ketika beliau perang. Dan Rasulullah memberikan hal-hal gaib yang kemudian terbukti kebenarannya di zaman beliau sampai akhir zaman. Dan mukjizat beliau itu membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Dan fungsi mukjizat beliau adalah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat sampai akhir zaman. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.